Sejarah sastra periode 1942 sampai dengan 1945. Saat-saat yang mematangkan. Dijajah Jepang selama 3,5 tahun merupakan saat-saat yang penting dalam sejarah bangsa dan juga sastra Indonesia. Jepang mendukung diresmikannya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan mengajarkan bahasa Jepang di seluruh kepulauan dan dalam seluruh bidang kehidupan Indonesia. Karena bahasa Indonesia tadinya dihindari Belanda agar supaya jangan diresmikan menjadi bahasa persatuan. Oleh orang Jepang, bahasa Indonesia dijadikan satu-satunya bahasa yang harus dipergunakan di seluruh kepulauan. Dan tentunya, maksud Jepang kemudian akan menggantikan bahasa Jepang sebagai bahasa persatuan di Indonesia. Tetapi, karena waktu mereka di sini hanya 3,5 tahun, maka besar keuntungannya untuk Indonesia. Sebelum diganti dengan bahasa Jepang, Jepang sudah kalah dan bahasa Indonesia sudah tetap dan kuat kedudukannya. 2. Para penyair. Pada masa Jepang ini, kita menyaksikan beberapa penyair muncul, antara lain Usmar Ismail, Amal Hamzah, dan Rosihan Anwar. 1. Ada Usmar Ismail. Ia menulis beberapa cerpen, diantaranya adalah Pancaran Cinta pada tahun 1946 dan Gema Tanah Air pada tahun 1948, dan sajak-sajaknya yang dikumpul dan diterbitkan dalam sebuah buku berjudul Puntung Berasap pada tahun 1949. Dalam sajak-sajaknya yang permulaan terasa kepercayaan terhadap Jepang akan membawa kemerdekaan bagi Indonesia, tetapi kemudian ia pun segera menemukan kekecewaannya. Dalam sajak Diserang Rasa, karangannya berisi rasa was-was dan ragu kepada kesungguhan janji dan semboyan Jepang. 2. Ada Amal Hamzah. Mulai menulis pada zaman Jepang. Ia seorang yang kasar dan sajak-sajaknya sangat naturalistis. Ia juga dalam sandiwara-sandiwara dan cerita sketsa yang ditulisnya, sensualisme sangat kentara. Sajak-sajak dan karangan-karangan lainnya kembali diterbitkan dalam sebuah buku yang berjudul Pembebasan Pertama. Setelah itu ia lebih menaruh minatnya kepada menerjemahkannya. Yang ketiga ada Rosihan Anwar. Pada zaman Jepang menulis sejumlah sajak dan cerpen. Sajak-sajaknya banyak melukiskan perasaan dan semangat pemuda. Cerpennya yang berjudul Radio Masyarakat menceritakan kemelut pemuda yang dilanda keraguan atas segala janji-janji kosong dari Jepang. Yang keempat ada Anas Ma'ruf. Pada zaman sesudah perang lebih terkenal sebagai organistor kebudayaan dan penerjemah. Ia menulis sejumlah sajak, esai, dan kritik. Ia pun menerjemahkan karya-karya para pengarang dunia seperti Rabindranath Tagore, John Steinbeck, William Saroyan, dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah M.S. Asar, yang pada zaman Jepang menulis beberapa buah sajak, menjadi terkenal karena sebuah sajaknya yang berjudul Bunglon. Yang selanjutnya adalah Maria Amin. Penyair wanita zaman Jepang ini menggambarkan kehidupan rakyat dan bangsa Indonesia sebagai ikan dalam akuarium yang dilukiskan dalam prosa yang liriknya adalah Tengoklah Dunia Sana. Selanjutnya adalah Nur Jamsu. Pada zaman Jepang menuliskan sejumlah sajak yang melukiskan hati yang diamuk remaja. Pada masa sesudah perang, ia menulis cerpen antara lain yang berjudul Terawang yang dimuat dalam majalah Gema Suasana pada tahun 1948. Yang ketiga ada cerita pendek. Cerpen disebut juga sebagai karangan fiktif yang berisikan kehidupan seseorang yang diceritakan secara ringkas dan berfokus pada suatu tokoh saja. Ciri-ciri cerpen yaitu 1. Cerpen merupakan cerita atau tulisan yang pendek. 2. Cerpen hanya memiliki satu tahapan alur. 3. Cerpen memiliki alur yang ketat dan padat. 4. Cerpen harus memberikan kesan tuntas.
Dan yang terakhir adalah biasanya hanya menceritakan suatu kejadian atau peristiwa saja. Sejarah cerpen. Cerpen sudah ada sebelum abad ke-10. Pada waktu itu, cerpen umumnya tidak dianggap sebagai bentuk sastra yang berbeda. Tapi, meskipun dalam hal ini tampaknya merupakan genre modern dan unik, faktanya adalah fiksi proses pendek hampir setua bahasa itu sendiri. Sepanjang sejarah manusia telah menikmati berbagai jenis narasi singkat seperti jazz, anekdot, mempelajari penyimpangan, roman, alegoris pendek, moralisasi dongeng, mitos pendek, dan legenda sejarah singkat. Tak satu pun dari itu merupakan cerita pendek seperti yang telah didefinisikan sejak abad ke-10. Tapi, mereka membentuk sebagian besar dari lingkungan tempat cerita pendek modern muncul. Tahap-tahap perkembangan cerpen dimulai dari perkenalan pada tahun 1920 dan tumbuh dengan pesat hingga tahun 1941. Agak tercatat perkembangannya sewaktu perkembangan fasis Jepang di semenanjung Tanah Melayu dari tahun 1942 sampai dengan 1945. Kembali berkembang setelah Perang Dunia Kedua pada tahun 1949 dan dari tahun 1950 hingga ke pertengahan tahun 1955 mulai mendapat definisi bentuk yang agak jelas dan konkret. Cerpen juga digemari dan dimantapkan pada tahun sebelumnya dan sesudah kemerdekaan Malaysia, yaitu tahun 1955 dan tahun 1959. Pada zaman Jepang, cerpen tumbuh dengan subur. Beberapa pengarang baru muncul. Diadakan beberapa sayembara dalam majalah-majalah yang terbit saat itu seperti Panji Pustaka, Jawa Baru, dan lain-lain. Cerpen diberi banyak tempat. Usmar Ismail, H.B. Jasin, menulis cerpen. Salah satu cerpennya adalah Anak Laut yang diterbitkan di Gorontalo pada tanggal 31 Juli 1922. Kemudian lahir beberapa cerpen dari pengarang lain diterbitkan secara bersamaan dengan judul Pancaran Cinta pada tahun 1946. Bakti Siregar, cerpennya yang pertama berjudul Di Tepi Kawah, mendapat hadiah pertama sayembara mengarang cerpen. Cerpen ini merupakan sebuah cerpen pelarian bersama-sama dengan beberapa cerpen lain yang ditulis Bakri pada masa pendudukan Jepang. Kemudian, Di Tepi Kawah ini dibukukan dalam judul Jejak Langkah pada tahun 1953. Selanjutnya adalah drama. Penulisan drama pada zaman Jepang boleh dikatakan sangat subur. Hal itu disebabkan oleh kegiatan rombongan sandiwara yang berkumpul dalam Perserikatan Usaha Sandiwara Jawa yang dipimpin oleh Armin Pane. Beberapa nama pengarang yang banyak membuat sandiwara pada zaman Jepang ialah Armin Pane, Usman Ismail, Abu Hanifah, Idrus, Inu Kertapati, Kotot Sukardi, Amal Hamzah, dan lain-lainnya. Amal Hamzah menulis beberapa sandiwara yang berisi ejekan meleceh pada seniman yang menjadi budak Jepang. Tentu saja tidak mungkin dimainkan pada saat itu. Armin Pane menulis beberapa sandiwara yang kemudian dibukukan dengan judul Jinak-Jinak Merpati pada tahun 1953. Usmar Ismail pada zaman Jepang menulis sandiwara kepahlawanan rakyat Kepulauan Maluku yang mengadakan perlawanan terhadap Belanda berjudul Mutiara dari Nusa Laut, lalu dimainkan oleh rombongan sandiwara penggemar maya yang dipimpinnya sendiri. Drama-drama yang ditulis oleh Usmar yang belum dibukukan antara lain Mekar Melati dan Tempat yang Kosong. 3 drama karangan Usmar berhasil dibukukan dalam satu buku berjudul Sedih dan Gembira pada tahun 1949, yaitu Api, Liburan Seniman, dan Citra. Abu Hanifah, ia memakai nama samaran El Hakim.
menulis beberapa buah drama yang kemudian dibukukan berjudul Taufan di Atas Asia pada tahun 1949. Di masa sesudah merdeka, ia masih menulis 2 buku drama lagi, yaitu Rogaya dalam 4 babak dan Mambang Laut 3 babak. Selanjutnya adalah Idrus. Idrus pada masa Jepang menulis beberapa buah drama, di antaranya adalah Kejahatan Membalas Dendam, yang melukiskan perjuangan pengarang muda menghadapi pengarang kolot dengan kemenangan di pihak pengarang muda, meskipun si pengarang kolot hendak memakai guna-guna segala. Yang terakhir ada Kotot Soekardi. Ia menulis sandiwara berjudul Bende Mataram yang berlatar belakang masa perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai dengan 1830. Sandiwara ini kemudian dibukukan oleh Balai Pustaka bersama-sama dengan karangan sandiwara pula oleh Inu Kertapati berjudul Sumping Surengpati yang mengambil latar belakang peristiwa sejarah dengan latar kejadiannya di Bali ketika Belanda menyerbu ke sana. Buku ini berjudul Bende Mataram. Selanjutnya adalah penutup. Cerita pendek atau cerpen adalah satu karya sastra yang berbentuk prosa dan hanya memiliki satu tahapan alur cerita. Biasanya berisi tentang kisah kehidupan manusia yang diceritakan lewat tulisan pendek dan singkat. Cerpen disebut juga sebagai karangan fiktif dan berisikan tentang kehidupan seseorang yang diceritakan secara ringkas dan berfokus hanya pada suatu tokoh saja.